Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Doa saya semua kita sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang kepada saya dari beberapa anak Tuhan. Dan pertanyaan itu mungkin ke depan akan banyak saya akan menjawab sebisa saya mungkin. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu, Om, bagaimana sih banyak pendeta, banyak gereja yang mengatakan pendeta ini, gereja ini sesat, dan semua mengklaim ajarannya adalah yang terbaik atau yang benar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Memang demikian adanya ya. Sekarang banyak orang mengaku ajarannya lebih baik, gerejanya lebih baik, atau doktrinnya lebih baik, dan orang lain tidak. Sah-sah saja menurut saya kalau merasa lebih baik, tapi jangan sampai dikatakan ajaran orang lain itu sesat, ya, gereja lain itu sesat, ya, karena arti sesat itu kalau dalam kamus adalah artinya tertipu atau salah jalan, nah itu atau menyeleweng. Nah, tapi di dalam Alkitab jelas dikatakan di situ. Dan ini juga prinsip saya kalau menilai sesuatu itu sesat atau tidak, yaitu saya akan berpijak kepada perkataan Yesus di dalam Markus 13 ayat 5 dan 6 ya. Markus pasal 13 ayat 5, 6. Saya akan bacakan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, demikian. Kalau kita merunut di jawaban Yesus ataupun di Markus 13 ini, kita akan mengambil suatu jawaban bahwa sesat yang dimaksud yang terjadi dalam gereja atau aliran ataupun ajaran itu adalah kalau ajaran itu sudah tidak lagi satu mengakui Yesus sebagai juru selamat atau mengakui Yesus sebagai Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ajaran itu atau doktrin itu atau gereja itu tidak lagi mengakui ketuhanan Yesus, juru selamat dan ketuhanan Yesus. Itu saja. Jadi kalau Anda dan kita semua melihat hal ini, kedua hal ini tidak ada dalam pengajaran atau doktrin atau pengajaran dalam gereja itu, pasti dapat dikatakan bahwa gereja itu sesat. Ya, dikatakan demikian. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi cirinya adalah dia mengaku memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, dikatakan di ayat yang lain lagi, dikatakan di sana dia akan mengaku dirinya Mesias. Kalau seseorang atau ajaran itu sudah mengakui ada Mesias di luar Kristus, juru selamat di luar Kristus, dan Tuhan di luar Kristus, itulah yang
termasuk kategori sesat di dalam ajaran itu. Jadi sederhana sekali sebenarnya untuk mengetahui ajaran itu sesat atau tidak. Terus tadi timbul pertanyaan, kan ibadahnya kok seperti enggak pada umumnya, ataupun ajarannya tidak pada umumnya. Akan itu kategori sesat. Tunggu dulu, kita tidak bisa menghakimi begitu saja. Siapa kita mengatakan orang lain sesat? Kita tidak boleh. Itu akan melukai orang lain. Jadi hanya itu saja. Kalau memang kita lihat di situ diajarkan bahwa Yesus Tuhan dan sebagai juru selamat, yaitu itulah gereja Tuhan, itulah gereja yang Yesus dirikan. Terus timbul pertanyaan lagi, kok manifestasinya seperti ini, jatuh bangun, apa? Kalau saya sih melihat itu hanya sekedar sebatas manifestasi. Itu wajar-wajar saja itu manifestasi. Nah, kok ada ajaran ini sepertinya fokus akhir zaman, fokus teologi ini, teologi kemakmuran, teologi apa, tidak masalah. Siapa tahu melalui ajaran itu nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Kan intinya itu, kalau hamba Tuhan mengajarkan sesuatu atau gereja mengajarkan sesuatu, tapi jemaat itu bertumbuh di dalam pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan, menjadi dewasa rohaninya dan menjadi pelaku firman, what's wrong? Ya kan? Jadi jawab pertanyaan kali ini, bahwa sesat atau tidak sesat dapat kita lihat dari yang pertama, ajarannya itu mengajarkan enggak tentang Yesus sebagai Tuhan atau Kristus sebagai Tuhan, atau mengajarkan tidak Kristus sebagai juru selamat atau Mesias. Di luar itu sesat, ya. Kiranya ini bisa membantu kita. Jangan gampang sekali mengatakan, oh pendeta ini sesat, oh ini sesat, ajaran ini sesat, gereja ini sesat. Stop, jangan, ya. Itu saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadilah pelaku firman, lakukan saja firman, apa yang Yesus ajarkan, kerjakan, hiduplah dengan takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, haleluya, amin.